Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Semangat dulu, semangat teman-teman. Yang terhormat Ibu Lola Juri dan seluruh peserta lomba bercerita IPA pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyuningsih. Saya dari Kecamatan Persatuan, Kabupaten Deli Serdang, Desa Tanjung Reja tepatnya, Bu. Jabatan saya adalah sebagai Ketua Kelompok Desa Wisma. Sebelum saya bercerita pengalaman pribadi, di sini saya akan membahas sedikit tentang IPA. IPA itu apa sih, Bu? IPA itu adalah inspeksi visual asam asetat. Kemudian tujuan kita untuk melakukan IPA itu apa? Tujuannya adalah untuk mendeteksi prakanker maupun kanker serviks yang ada pada tubuh kita. Kemudian di mana kita bisa melakukan pemeriksaannya? Kita bisa melakukan pemeriksaannya di puskesmas, puskesdes maupun pusku dan rumah sakit. Syaratnya apa sih? Syarat yang pertama adalah kita sudah melakukan hubungan seksual. Berarti yang ikut ini semua ibu-ibu yang sudah menikah. Kemudian yang kedua, tidak sedang haid, tidak sedang hamil, dan 1 kali 24 jam tidak melakukan hubungan seksual. Kemudian setelah itu IPA itu memiliki 4 kategori. Kategori yang pertama ada yang negatif, ada yang radang, ada yang positif, dan ada yang kanker serviks. Kemudian berapa lama sih waktu yang efisien untuk melakukan pemeriksaan? Bisa 1 tahun sekali kalau yang hasilnya positif, tapi kalau hasil negatif bisa 3-5 tahun. Dan yang terakhir yang saya bahas tentang IPA ini adalah manfaat. Apa manfaat IPA? Yang pertama seperti tujuan tadi, kita harus dapat mendeteksi pada diri kita maupun ibu-ibu tentang prakanker maupun kanker serviks. Kemudian kalau kita tahu nih kita prakanker maupun kanker serviks, maka kita bisa lakukan pencegahannya dengan pemberian obat. Kemudian yang terakhir yang paling terpenting, kita dapat menurunkan angka tidak sehat pada wanita dan angka kematian yang disebabkan oleh kanker serviks. Itulah ulasan sedikit tentang IPA, dan di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi. Saya mengikuti IPA pada usia saya 25 tahun dan sekarang saya usia 28, berarti telah 3 tahun yang lalu. Di mana saya melakukan IPA? Saya melakukannya di Puskesmas Pembantu Desa Tepung. Pada saat itu ibu tim penggerak PKK desa saya ikut, yuk dah kita pemeriksaan IPA berbarengan dengan adanya arisan bulanan PKK kecamatan. Kemudian saya sama sekali tidak tahu IPA itu apa, manfaatnya, kemudian syaratnya. Tapi ibu kades saya itu menjelaskan dengan sebaik-baiknya, dengan sejelasnya, dan terus memberikan saya motivasi, semangat, sehingga saya mau untuk melakukan pemeriksaan itu. Padahal saya tidak tahu sama sekali. Dan kebetulan memang saya memenuhi syarat. Saya tidak haid, tidak hamil, dan tidak pula melakukan hubungan seksual. Tapi dengan dorongan semangat itu saya mau nih pemeriksaan. Awalnya tuh saya luar biasa, Bu. Tapi saya mau, saya sehat. Ibu kades saya mau juga, saya sehat. Jadi saya bisa mengajak teman-teman maupun keluarga, saudara, ibu-ibu yang ada di lingkungan saya, desa saya, kecamatan saya, sehingga kabupaten untuk dapat terhindar dari prakanker maupun kanker serviks. Kemudian di kecamatan kami, Bu, pemeriksaan itu dulu kan hanya ada di puskesmas, hanya ada di rumah sakit. Tapi di kecamatan kami ada sekarang namanya Rumah Cegah Muring, seperti sepatu yang saya bawa. Apa itu, Bu? Itu adalah rumah IPA cegah kanker mulut dan rahim. Jadi ibu, kalau dulu kan ibu-ibu disuruh sekali diajak ke puskesmas, belum pernah di rumah sakit. Tapi kami kelompok Desa Wisma berkumpul nih 10-20 orang. Kemudian tim gerak PKK kecamatan bekerja sama nih dengan dinas sosial untuk berkunjung ke rumah ibu-ibu dengan memberikan sosialisasi tentang IPA sehingga mereka mau. Tujuan kami adalah supaya seluruh masyarakat yang ada di kecamatan, kabupaten maupun nasional terhindar dari kanker serviks yang pada dasarnya itu dapat mematikan. Mungkin itu adalah sedikit pengalaman kemudian cerita saya tentang IPA. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.